Rasa ketidaktahuan atau penasaran seorang balita kadang-kadang suka bereksperimen terhadap benda-benda di sekitarnya. Salah satunya adalah memasukkan benda-benda asing seperti di mulut, hidung, ataupun telinga. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana pertolongan pertama pada balita saat kemasukan benda asing bersama Dr. Fairuz Balfa, spesialis THT. Usia balita tuh cenderung anak-anak yang rasa keingintahuannya tuh tinggi. Jadi mereka cenderung mengeksplor bagian-bagian tubuhnya kayak kok ini gini gitu kan. Nah, mungkin mereka terus menemukan ada lubang di hidungnya, kemudian ada lubang di telinganya, atau juga mungkin ngerasa kayak ada sesuatu yang nggak nyaman baik di hidung atau telinga kan. Terus jadi si balita ini cenderung yang ini benda kecil coba dimasukin, ternyata masuk kan, atau bahkan ke telinganya gitu, atau ada mungkin ketidaknyamanan kayak hidungnya mungkin gatel, dicoba dikorek-korek dengan benda itu dan akhirnya malah jadi masalah dan si benda ini malah stuck di lubang hidung atau telinga, atau mulut atau telinga ya, tadi atau dimasukkan ke mulut juga. Jadi lebih ke rasa ingin tahu dan juga mereka juga belum tahu kan itu bahaya apa enggak yang mereka lakukan. Benda asing itu yang paling sering biasanya manik-manik. Yang sering masuk ke dalam hidung anak itu manik-manik. Ada yang organik, ada yang anorganik. Yang organik itu yang hidup, seperti serangga atau lintah atau larva lalat, itu bisa juga masuk. Bisa juga ya. Kemudian kalau yang anorganik, mainan-mainan, manik-manik, baterai. Jadi kalau di hidung itu sering dimasukkan manik-manik yang bulat itu, yang warna-warni. Kemudian juga pernah juga menemukan kasus seperti tisu, kertas, bungkus permen, kacang tanah. Ada satu yang paling berbahaya kalau masuk ke hidung. Apa itu biasanya baterai jam, baterai kancing. Nah itu berbahaya karena kalau baterai jam ini kan ada zat kimianya. Nah zat kimia ini bisa merusak jaringan yang ada di sekitar hidung atau bahkan bisa menyebabkan lubang pada sekat hidung nih. Sekat hidung sampai rusak sampai akhirnya antara dua hidung ini tembus gitu. Iya. Baik Dr. Fairuz. Nah, mungkin yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah, pertolongan pertama di rumah pada saat balita kemasukan benda asing tadi. Ya. Yang pertama dipastikan adalah harus tidak boleh panik. Kalau benda asingnya di hidung itu harus dipastikan tidak melakukan manuver teknik-teknik apapun atau mencoba-nyoba apapun untuk berusaha mengambil benda asing itu dari hidung. Karena kalau tekniknya salah atau orang tua berusaha untuk ambil sendiri, peralatannya juga nggak sesuai, itu malah akan bikin si benda asing ini makin masuk ke dalam atau bahkan sampai jatuh ke paru-paru dan itu akan lebih fatal. Dan juga mempersulit dokternya untuk mengeluarkan nanti pada saat dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau masuknya ke bagian hidung atau ke tenggorok, itu pastikan anaknya bisa bernafas dulu. Bernafas, tidak biru, anaknya dalam keadaan tidak kayak distres pernafasan gitu. Kalau anak masukkan benda asing ke dalam mulut, kemudian anak tiba-tiba biru, itu harus berpikir untuk bagaimana caranya mengeluarkan si benda asing supaya anak bisa nafas. Yang pertama adalah diperiksa dulu mulutnya, dilihat mulutnya, masih ada nggak benda asingnya. Kalau masih ada, usahakan semaksimal mungkin orang tua bisa mengeluarkan benda asing itu boleh. Seperti dengan masukkan jari mengambil, tapi hati-hati tidak mendorong ke dalam. Dan posisi anak juga penting. Jika ada benda asing di dalam mulut, itu posisi anak adalah kepalanya harus lebih rendah daripada tubuhnya. Jadi tengkurap posisi anak, posisi kepala itu. Lebih rendah ya? Lebih rendah dan anaknya posisinya tengkurap. Kalau anak sampai biru itu ada namanya Heimlich maneuver. Heimlich maneuver itu nanti anak ditelungkupkan. Kemudian kepalanya lebih rendah daripada punggungnya dan ditepuk-tepuk dadanya. Supaya untuk tujuannya mengeluarkan benda asingnya. Kalau anaknya udah agak besar, mungkin bisa juga dipeluk dari belakang, ditekan bagian sini, kemudian dilakukan hentakan di sini untuk mengeluarkan benda asingnya. Jadi nomor satu adalah menyelamatkan jalan nafasnya, itu yang paling penting. Oke pemirsa, sekian dulu Hidup Sehat Plus episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya Dr. Ekres bersama Dr. Fairuz Balfa, spesialis THT untuk Hidup Sehat Plus.